Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pandra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri ke-235 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, M. Abud sebagai Ken Arok, Dedi sebagai Anjam Piani Kayuwangi, Andiris Hadis sebagai Biku Dewa Hastu, dan pengantar cerita, Hasti Suhasti. Meski Ken Arok adalah seorang pemuda yang sakti mandraguna, serta Kamaswara adalah seorang pemuda yang memiliki ketinggian ilmu yang tidak terukur pula, tetapi menghadapi tanaman-tanaman liar itu, mereka benar-benar kewalahan. Sementara bulan memanjat semakin tinggi dan akan segera bergulir ke arah barat. Saat yang gawat, itulah sebabnya Kamaswara seperti tidak peduli dengan nasibnya sendiri. Dia segera membangunkan ajian Raga Bajra dan Riung Laut di dalam genggaman tangannya. Di belakang peristiwa ini, tergantung nasib sekian banyak orang. Jika aku mati, kematianku tidaklah sia-sia, asal keganasan bongkahan logam itu segera bisa diatasi. Raga Bajra dan Riung Laut, semoga ajian itu bisa menghantarkan aku untuk menggapainya. Raga Bajra, Riung Laut, Raga Bajra, Riung Laut. Kau telah siap, Kamaswara? Iya, aku telah siap. Bagus. Ayo kita mulai. Ya! Pertempuran yang dirasa paling aneh oleh Kamaswara, tetapi tidak bisa diingkari sebagai suatu kenyataan, itu berlangsung dengan dahsyatnya, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, melalui lontaran ajiannya, serta keris Kiai Kambang Ayun di tangan kanannya. Kamaswara mencoba menerobos kepungan pepohonan itu. Demikian pula dengan Ken Arok, cambuknya meledak-ledak ditingkah oleh aumannya menggetarkan, menghajar pohon-pohon liar yang terus saja berdatangan.
Sementara itu dari arah yang lain, Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu serta Anjampiani ikut mengambil perang. Kehadiran mereka ternyata menarik perhatian pepohonan yang lain. Pohon-pohon yang tercemar oleh pengaruh bongkahan logam itu bergerak menyongsong mereka, menerjang pepohonan lainnya yang tidak tercemar. Kakang, dengar suara itu. Yang menyongsong kita. Ya, menarik sekali. Ini benar-benar sebuah pengalaman yang menarik, Kakang. Yang barangkali tidak akan pernah dialami oleh siapapun. Iya. Hati-hati, Anjampiani. Dia akan membunuh kita. Lihat, itu lagi, Kakang. Maka di arah yang lain itu, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu dan Anjampiani segera mengalami keadaan yang nyaris tidak berbeda dengan Kameswara atau Ken Arok. Terlampau sulit membedakan pohon-pohon yang tercemar dengan pohon yang sesungguhnya. Mereka tidak berani berhitung dan bermain-main. Itulah sebabnya ayunan dan sambaran pedang mereka tidak lagi membedakan antara tumbuhan yang telah tercemar atau pepohonan yang sebenarnya tidak tercemar. Ya! Awas di belakangmu, Adi! Ya! Meski waktu terasa lambat merayap atau sebaliknya, waktu terlampau cepat bergeser, maka tiba saatnya bulan hampir saja bergulir. Kameswara semakin cemas karena betapa sulitnya dia mendekati bongkahan logam yang menjadi sumber petaka itu. Kameswara, Bagaimana Ken Arok? aku akan melindungimu. Pusatkan perhatianmu untuk upaya mendekati bongkahan logam itu. Mengerti? Baik. Dalam waktu yang sangat tipis itu, tiba-tiba Ken Arok melemparkan cambuknya. Ken Arok kemudian berdiri dengan kaki terpentang. Kedua tangannya terangkat tinggi-tinggi. Jantung Kameswara berdegup semakin kencang. Kali ini karena ia menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ken Arok. Kameswara seperti melihat Ken Arok ketika melakukan tapa brata di padang karautan. Ken Arok seolah menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar kekasih para dewa. Suara merasa takjub sekali. Dia telah menggunakan ajian raga bajra dan riung laut, dan pohon-pohon liar yang dihantamnya berantakan. Namun begitu pohon itu berantakan dan tumbang, maka pohon yang lain muncul kembali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ken Arok kali ini benar-benar menggetarkan hatinya. Ken Arok memporak-porandakan pohon-pohon liar yang menghadang, dan Kameswara tiba-tiba melihat sebuah peluang. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Terimalah ini! Apa yang dilakukan oleh Kameswara memang luar biasa. Demikian dia melihat sebuah peluang. Secepat kilat dia meloncat menerobos di antara sela-sela ranting dan dedaunan pohon yang gila itu. Beberapa ayunan batang yang menghadangnya disambar dengan keris Kiai Kambang Ayun. Dan dengan berjungkir balik, Kameswara menghunjamkan keris Kiai Kambang Ayun itu pada sasarannya. Maka mendadak, bongkahan logam itu mengeluarkan asap disertai dengan desis yang keras untuk kemudian diam sama sekali. Aneh, demikian bongkahan logam itu telah tersentuh keris Kiai Kambang Ayun, maka pohon-pohon liar pun berhenti. Beberapa pohon tumbang karena akar-akarnya tidak kuat mencengkram tanah lagi. Aku berhasil. Ken Arok, lihat. Aku berhasil. Aku telah berhasil. Keris Kiai Kambang Ayun telah membungkamnya. Lihatlah Ken Arok. Iya. Aku menjadi saksi atas apa yang telah kau lakukan, Kameswara. Kau telah berhasil mengakhiri riwayat Bendala anak itu. Lihat kerismu. Logam itu telah berakhir dalam mengumbar bencana. Tetapi keris itu? Logam pada keris Kiai Kambang Ayun telah meleleh. Nah, Kameswara, ambillah. Bongkahan logam itu menjadi hakmu. Apa maksudmu? Kau telah berhasil mengakhiri petualangannya. Benda itu sekarang menjadi milikmu. Untuk apa?
Tidak, aku tidak membutuhkannya. Benar, kau tidak membutuhkannya, Kameswara. Tidak. Bagaimana kalau bongkahan logam itu aku miliki? Apakah kau merasa keberatan? Tidak. Ambillah. Aku tidak sudi merawat benda sumber kematian yang mengerikan itu. Baiklah. Nampaknya benda ini berjodoh dengan diriku. Ken Arok melangkah. Dengan kedua tangannya dia mengais tanah yang sebagian telah menguruk bongkahan logam itu. Ken Arok kemudian mengangkat logam itu. Dengan seksama, Kameswara ikut memandangi bongkahan logam itu, yang ternyata hanyalah sebuah bongkahan logam yang tidak aneh, sebagaimana batu yang tergolek di banyak tempat. Kameswara menghela napas panjang, dan kemudian melontarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Hatinya tiba-tiba berdesir. Betapa dahsyatnya peristiwa ini. Sungguh sangat luar biasa dan dahsyat sekali. Tumbuh-tumbuhan itu tiba-tiba berhenti. Kenapa, Ken Arok? Karena kau telah berhasil mengakhiri nafsu liar yang muncul dan memancar dari bongkahan logam ini, Kameswara. Pada bongkahan logam inilah terletak kehendak dan perilaku liar itu. Apakah dengan demikian, pohon-pohon itu telah kembali pada keadaannya semula, yang menjadi pohon sewajarnya? Mungkin kita bisa memeriksanya, Kameswara. Kameswara kemudian melangkah mendekati batang pohon yang berada di dekatnya. Dengan pisau pendek yang masih tergenggam di tangan kirinya, Kameswara melukai batang itu. Kameswara berdesir. Darah. Pohon ini masih mengeluarkan darah, Ken Arok. Iya, kau benar. Apakah dengan demikian, pohon-pohon ini akan kita biarkan dalam keadaan seperti ini? Tidak, Ken Arok. Rasanya aku tidak rela. Pohon-pohon yang telah liar dan mengalami penyimpangan ini harus ditumpas semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Kameswara memandang ke sekeliling. Hatinya semakin berdesir membayangkan tumpukan pohon yang tumpang tindih. Terlampau sulit baginya membayangkan bahwa pohon-pohon itu pernah menjadi makhluk yang mengerikan. Kameswara lebih berdesir lagi ketika melihat darah yang meleleh yang mestinya berupa getah. Tiba-tiba seperti tersadar, dia mengamati dirinya sendiri dan kemudian mengamati tubuh Ken Arok. Kita telah mandi darah. Wujudmu mengerikan sekali, Ken Arok. Kau juga. Kau menjijikan. Jika darah ini adalah darah yang berasal dari korban-korban kabut setan itu, boleh jadi termasuk darah pamanku Kuda Sumekar. Ken Arok, aku harus membersihkan diri. Tanpa berkata-kata lagi, Kameswara melangkah meninggalkan Ken Arok yang berjalan menyusulnya. Kameswara berjalan dengan bergegas. Beberapa saat kemudian, Kameswara melihat Empu Gandring dan Anjampiani yang nampak termangu. Namun Kameswara benar-benar terkejut ketika dia melihat sosok tubuh yang tergolek di depan mereka. Paman Dewa Hastu! Paman Dewa Hastu! Apa yang telah terjadi? Paman Dewa Hastu! Melalui perjuangan yang sangat berat, akhirnya Kameswara dan Ken Arok berhasil mengakhiri petualangan bongkahan logam yang jatuh dari langit dan telah banyak menelan korban jiwa itu. Tetapi Kameswara terperanjat ketika menemukan Biku Dewa Hastu tergeletak dan nampaknya telah menjadi korban. Paman Dewa Hastu, apa yang terjadi, Paman? Kameswara, Ini aku, Paman. Bagaimana, Paman? dadaku, Empu, bagaimana ini, Empu? Kameswara, terimalah ini. Apa ini, Paman? Apa maksudnya? Dadaku sakit sekali, Kameswara. Aku tidak kuat lagi. Tidak, Paman. Paman harus kuat. Paman harus hidup. Lukaku parah, Kameswara. Mumpung aku masih mampu bertahan. Paman, Berikan kepada adikmu, Palupi. Paman Dewa Hastu. Kameswara, temuilah. Ayah. Paman. Paman Dewa Hastu. Paman Dewa Hastu. Paman Dewa Hastu. Akulah yang sebenarnya harus mati menghadapi pohon aneh yang berperilaku liar itu, Kameswara. Pamanmu bermaksud menolongku, tetapi paman mula yang kemudian terjebak. Ia mati karena menolong aku, Kameswara.
Kameswara yang tubuhnya berlepotan darah itu menggigit bibir dan kemudian menggeretakkan gigi untuk meredakan gejolak perasaannya. Sementara tubuh Beku Dewa Hastu, pamannya yang adalah juga gurunya, telah menurunkan ilmu kanuragan dari perguruan Wulan Sumirat dengan ajian-ajiannya, Raga Bajra serta Kakang Barab Adi Ari-Ari. Kini tubuhnya telah membeku, tidak lagi mampu bernapas. Kameswara mendekap tubuh yang koncatan jiwa itu dengan jiwa yang bergetar. Dengan bergetar pula, kemudian Kameswara mengangkat tubuh itu. Digendongnya tubuh itu menuju pantai. Dengan hati yang tidak karuan, Kameswara memondong tubuh Biku Dewa Hastu, dan di belakangnya Anjampiani Kayu Wangi mengikuti, disusul kemudian oleh Empu Gandring dan Ken Arok. Dada Empu Gandring sempat berdesir melihat Ken Arok memondong bongkahan logam, namun perhatiannya kemudian tertuju kepada Kameswara yang tubuhnya berlepotan darah. Api adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Seperti kecil dari lidah api, terasa panas sekali di kulit. Ia bisa menjadi sahabat, tetapi api pula yang mempunyai keganasan mengerikan. Dan suci api telah mengantarkannya menghadap kekuasaan Hyang Batara Agung. Ken Arok memandang kobaran api dengan tanpa berkedip, sebagaimana Kameswara yang matanya berkaca-kaca memandang api yang menyala-nyala itu dengan tanpa berkedip pula. Lidah api dari tumpukan kayu-kayu bakar yang mengantarkan tubuh Biku Dewa Hastu menuju ke alam abadi nampak kebiru-biruan. Seperti bersepakat, di dalam hati masing-masing mereka melantunkan puja doa untuk Biku Dewa Hastu yang berjalan menuju nirwana. Kameswara, aku ikut bersedih. Terima kasih. Yang nampak juga sangat kehilangan adalah Anjampiani Kayu Wangi. Bukan saja karena Anjampiani merasa Dewa Hastu menemui ajalnya adalah karena menolongnya, tetapi jauh dari itu, Biku Dewa Hastu bagaikan saudaranya sendiri. Banyak hal dan peristiwa yang dihadapi bersama-sama. Waktu sementara kemudian terus bergerak, dan ketika fajar pagi datang, Kameswara mewadahi abu jasad pamannya dengan kain ikat kepala pemberian Empu Gandring. Bagaimana Empu? Apakah Empu tidak sanggup? Anak Mas meminta aku mengubah bongkahan logam ini menjadi sebuah keris. Iya Empu. Pamor bongkahan logam ini menyimpan kejahatan, anak Mas. Benda ini menyimpan keganasan. Tidak terbilang jumlahnya korban yang berjatuhan yang diakibatkan oleh ulahnya. Meski wujudnya hanya bongkahan logam, tetapi ia telah meminta korban yang tak terbilang banyaknya, anak Mas. Paman Empu, aku mengetahui Paman Empu adalah seorang yang wasis dan mumpuni dalam bidang keris pusaka. Hampir semua orang di Kediri mengenal siapa Empu Gandring. Aku yakin hanya Empu seorang yang mempunyai kesanggupan meredam pamor jahat pada pusaka ini dan membentuknya menjadi sebilah keris yang maha dahsyat. Anak Mas, bagaimana kalau aku tidak sanggup, anak Mas? Empu Gandring harus sanggup. Kalimat itu diucapkan dengan datar oleh Ken Arok. Namun betapa di baliknya tersimpan wibawa yang sangat besar. Empu Gandring mencoba menatap pandangan Ken Arok. Namun ternyata Empu Gandring tidak mampu melawannya. Lelaki tua itu kemudian mengangguk-angguk dan menghela napas panjang, seolah akan dihisapnya seluruh lapisan udara di kawasan semenanjung Sempulungan itu. Baiklah, anak Mas. Aku akan mengerjakan permintaan anak Mas Ken Arok. Akan tetapi, karena bongkahan logam ini bukan bongkahan yang sembarangan, aku membutuhkan waktu.
keris yang harus aku kerjakan itu tidak bisa diraut sembarangan, anak mas. Baik, Empu. Berita apa yang kau bawa, Kakang Deposari? Apalagi kalau bukan persoalan Ken Arok itu. Kenapa dengan Ken Arok? Apakah sang aku murka? Atau barangkali Ken Arok telah kembali? Belum. Ken Arok belum kembali. Dan juga tidak ada kabar beritanya. Tuanku aku semakin murka. Itulah yang benar. Sore tadi, tuanku aku telah memerintahkan kepadaku untuk memanggil Loh Gawe. Loh Gawe? Iya. Siapa itu? Seorang Brahmana. Yang ketika itu telah membawa Ken Arok menghadap aku Tunggul Ametung. Lalu? Aku bermaksud mengajaknya. Nah, Kebo Ijo, Ya, temani aku. sebenarnya bukankah lebih baik Ken Arok itu telah pergi? Kau salah, Kebo Ijo. Kau mengetahui siapa Ken Arok? Ken Arok pergi tanpa pamit, dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Aku membayangkan, sesuatu bakal terjadi. Maksudmu? Kebo Ijo, Ya. aku tetap mencemaskan keselamatan aku. Aku mempunyai dugaan bahwa Ken Arok tengah melakukan sesuatu. Entah apa sesuatu itu. Ya, aku tidak mengerti. Nah, bagaimana? Kau bersedia menemani aku? Ya. Baiklah. Baiklah, Kakang Deposari. Ya, kebetulan sekali aku tidak tengah melakukan apa-apa. Ya, aku temani kau. Malam itu adalah malam kelima setelah bulan purnama yang menandai sebuah peristiwa dahsyat di semenanjung Sembulungan. Ketika pedang bergeser, bintang-bintang di langit nampak gemerlapan. 2 ekor kuda berpacu meninggalkan kota Tumapel. Kebo Ijo dan Senopati Diposari memacu kudanya dengan tidak begitu cepat. Setelah menempuh jarak beberapa pal melewati batas kota, kedua orang itu berbelok ke arah selatan. Hingga kemudian, manakala telah mendekati tengah malam, keduanya telah sampai di tujuan. Brahmana Logawe! Brahmana Logawe! Buka pintunya! Kami berdua utusan aku Tunggul Ametung. Brahmana Logawe! Brahmana Logawe! Buka pintunya! Sepi sekali. Nampaknya tidak ada orangnya. Ada. Itu, suara langkah kaki. Ada apa? Mengapa Kakang Diposari? Kau terkejut melihat aku? Ken Arok. Ternyata kau di sini. Iya, aku berada di sini. Dan kau Kakang Diposari. Mengapa malam-malam seperti ini kau datang kemari? Kau katakan tadi kau mengemban perintah aku Tunggul Ametung. Ada apa? Benar, Ken Arok. Aku mendapat perintah aku untuk memanggil Brahmana Logawe. Untuk persoalan apa? Persoalan aku? Nah, kebetulan kau telah bertemu dengan aku di sini. Apa yang akan kau lakukan? Ken Arok, kau jangan berprasangka buruk terhadapku. Aku hanya mengemban perintah tuanku aku untuk memanggil Brahmana Logawe. Brahmana Logawe diminta menghadap aku untuk dimintai keterangan tentang ulahmu. Kenapa dengan aku? Kau telah pergi tanpa pamit, Ken Arok. Padahal, engkau mempunyai kewajiban. Berhari-hari kau ingkar dari tugasmu, Ken Arok. Iya, itu aku akui. Nah, sekarang kau telah bertemu dengan aku di sini. Brahmana Logawe tidak ada.
Sebagai seorang Brahmana, Bapak Lohgawe banyak menempuh perjalanan untuk mengamalkan ilmunya. Kau justru menemukan aku di sini, Kakang Senopati Diposari. Sekarang, apa yang akan kau lakukan terhadapku? Tidak, Ken Arok. Aku hanya mengemban perintah untuk memanggil Brahmana Lohgawe. Tidak untuk yang lain. Barangkali kau akan menangkapku, Senopati? Tidak, Ken Arok. Senopati Diposari menjadi tegang. Tiba-tiba dalam hatinya tumbuh prasangka Ken Arok akan berbuat tidak baik kepadanya. Dalam keadaan di mana orang memendam rasa kecewa, Ken Arok tentu bisa berbuat hal yang tidak terduga. Tetapi Senopati Diposari dan Kebo Ijo kemudian menjadi terkejut ketika melihat Ken Arok tiba-tiba tersenyum dan sikapnya berubah ramah. Kakang Senopati Diposari. Dan kau, Kebo Ijo. Aku berbohong jika kalian bermaksud bertemu dengan Bapak Lohgawe. Ada. Ayo, kita jangan berbicara di pendopo. Mari kita berbicara di dalam. Diposari menjadi gembira melihat Ken Arok tiba-tiba telah bersikap ramah. Diposari diikuti Kebo Ijo, kemudian melangkah ke dalam pendopo yang diterangi oleh ublik kecil yang menyala karena minyak lemak. Namun tiba-tiba rasa curiga itu kembali mempuncah ketika beberapa saat menunggu Ken Arok yang memasuki sebuah pintu belum nampak keluar juga. Kebo Ijo, Iya. aku menjadi curiga. Kenapa? Jangan-jangan Ken Arok akan berbuat jahat kepada kita. Mengapa ia begitu lama berada di dalam bilik itu? Jangan keras-keras, Kakang. Telinga pemuda itu tajam sekali. Menyadari bahwa Ken Arok adalah seorang pemuda yang mempunyai kemampuan kanuragan tidak terukur tingginya, yang tentu memiliki kemampuan tak ubahnya Aji Sabta Pangrungu, Senopati Diposari diam. Dia tersentak dari tempat duduknya ketika tiba-tiba pintu terbuka. Di luar dugaan Senopati Diposari dan Kebo Ijo yang melaksanakan perintah Aku untuk memanggil Brahmana Lohgawe. Di pesanggrahan Brahmana Lohgawe yang sederhana itu, mereka justru bertemu dengan Ken Arok. Sikap Ken Arok yang sulit ditebak membuat Senopati Diposari yang mengetahui ketinggian ilmu kanuragan pemuda itu menjadi berdebar-debar. Ken Arok yang memasuki sebuah bilik cukup lama menumbuhkan tanda tanya dan rasa curiga. Tiba-tiba pintu terbuka. Senopati Diposari terkejut. Kenapa kau terkejut melihatku, Kakang Senopati Diposari? Apakah ada yang aneh yang aku lakukan? Atau kau terkejut melihat apa yang aku bawa ini? Kau terlalu lama, Ken Arok. Aku memerlukan pergi ke kebun belakang untuk mencabut beberapa batang pohon ketela. Dan aku merebusnya. Nah, meskipun hanya sekedar ketela rebus, moga-moga saja sanggup mengganjal perut Kakang Senopati Diposari yang tentu lapar. Kami memang sedang lapar, Ken Arok. Seperti yang tidak tahu adatmu saja, Kebo Ijo. Ketegangan di dalam hati Senopati Diposari menjadi lumer dan kemudian hilang. Mereka bertiga makan bukan saja ketela, tetapi juga nasi hangat berlaukan sambal dan terasi bakar. Setelah perjalanan jauh yang ditempuh, makanan yang sederhana itu ternyata terasa nikmat sekali. Apalagi ketika sepotong mentimun dioleskan pada sedulit sambal. Bagaimana rasanya? Sambalnya pedas dan mantap. Kau pandai membuat bumbunya, Ken Arok. Ken Arok hanya tersenyum. Bahkan dengan ramahnya dia menuangkan air kendi yang dingin ke gelas bumbung bambu tamu-tamunya. Dan waktu pun bergeser kian larut dan bahkan mendekati saat fajar pagi. Senopati Diposari tidak tahan lagi mengurai rasa herannya.
Bagaimana, Kakang? Kau mengatakan Brahmana Logawe ada. Di mana beliau? Bapak Brahmana Logawe tengah memuja semadi. Dan aku tentu berkeberatan jika Brahmana Logawe diganggu ketika belum saatnya wudar semadinya. Oh, lalu kapan Brahmana Logawe akan wudar dalam semadinya? Besok pagi, ketika matahari terbit, Bapak Brahmana Logawe akan wudar semadinya. Saat itu kau bisa menyampaikan apa perintah aku kepadamu. Baiklah, aku akan menunggu. Apakah aku membatasi waktu untuk tugas yang harus kau laksanakan, Kakang Senopati? Iya. Justru ketika fajar tiba, aku harus kembali berada di Tumapel. Terserah Kakang Senopati. Apakah akan menunggu atau sebaiknya kembali? Tetapi aku mengatakan sebenarnya bahwa Bapak Brahmana Logawe tidak bisa diganggu sebelum beliau wudar dalam bersemedi. Aku tentu memaklumi. Meski waktu terasa lambat sekali merayap, namun akhirnya saat fajar pun kemudian tiba, Senopati Diposari dan Kebo Ijo menjadi semakin tenang dan menjauhkan segala prasangka ketika melihat sebuah bangunan di samping gandok terbuka, dan kemudian seorang lelaki tua berpakaian cara Brahmana berjalan dengan tenang menuju ke arahnya. Senopati Diposari dan Kebo Ijo serentak berdiri dan mengangguk hormat. Ada tamu rupanya. Wah, mengapa aku tidak kau beritahu pentingkan? Anak Mas adalah seorang senopati dari Tumapel. Hah? Ya, mungkin aku telah mengenal anak Mas berdua. Tetapi mungkin pula aku belum mengenal atau ya lupa. Aku Brahmana Logawe. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama anak Mas berdua? Kami memang benar dari Tumapel, Bapak. Aku seorang senopati. Namaku Diposari. Dan aku Kebo Ijo, Bapak. Akan tetapi, aku bukan seorang senopati. Juga bukan seorang prajurit. Aku dan Kakang Senopati Diposari hanyalah teman. Sebagaimana aku juga berteman dengan Ken Arok. Begitu. Baiklah anak Mas berdua. Atas kedatangan anak Mas di pesanggerahanku yang sederhana ini, aku mengucapkan selamat datang. Seperti inilah keadaannya. Sebuah pesanggerahan yang sebenarnya tidak pantas disebut pesanggerahan. Akan tetapi, kesederhanaan yang nampak tidaklah mewakili keadaan yang sebenarnya Bapak Brahmana. Apa maksudnya anak Mas? Bahwa di dalam pesanggerahan yang sederhana seperti ini, tinggal orang-orang yang mempunyai nama besar. Brahmana Logawe yang kata-katanya dipercaya dan diagungkan oleh tuanku Aku Tunggul Ametung atau Ken Arok yang mempunyai olah kanuragan tidak terukur tingginya. Kau salah anak Mas. Aku hanyalah seorang Logawe yang kecil. Dan Ken Arok pun ia manusia biasa. Sedikit kelebihannya tertutup oleh banyak kekurangannya. Bukankah anak Mas datang kemari karena tuanku Aku akan mempersoalkan ulah anak ini? Benar, Bapak. Aku mengemban perintah tuanku Aku untuk meminta Bapak Brahmana menghadap. Sebenarnya di pagi ini, setelah aku selesai bersemedi, aku bermaksud menempuh perjalanan menuju ke Tumapel untuk menghadap tuanku Aku. Namun ternyata tuanku Aku telah mengirim petugas untuk mengambilku. Baiklah anak Mas. Aku tidak akan menolak. Akan tetapi, aku minta maaf. Aku telah terbiasa menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Aku akan tiba di Tumapel lebih lambat dari Kisanak. Apakah Kisanak keberatan? Jika itu telah menjadi kehendak Bapak Empu, aku tidak bisa menolak. Ken Arok, Bagaimana Bapak? Sumber persoalan yang akan dibicarakan nanti adalah kau. Aku mengerti Bapak. Tahukah kau bahwa sikapmu meninggalkan tugasmu
meninggalkan Tumapel dalam beberapa hari ini tanpa pamit, tanpa ada penjelasan itu salah. Iya, Bapak. Aku menyadari sekarang. Seharusnya, jika kau memiliki persoalan yang harus kau selesaikan dan membutuhkan waktu untuk mengerjakannya, kau harus meminta izin. Aku tentu tidak akan keberatan. Aku menjadi kecewa, Ken Arok. Karena aku telah menjadi contoh untuk hal yang tidak baik. Aku telah menggunakan pengaruhku atas aku untuk mengabdikan kau di istana. Dan sekarang nampaknya aku harus mengulangi hal itu. Tetapi Ken Arok, aku hanya akan mengantarkanmu. Aku tidak akan membelamu jika aku akan menjatuhkan hukuman atas perbuatanmu. Kau mengerti? Aku mengerti, Bapak. Bagus. Bapak Brahmana Logawe. Bagaimana anak Mas Sendopati di Posari? Karena telah cukup jelas. Sekarang mumpung masih pagi sekali, izinkanlah kami berdua mohon pamit. Kami mendahului untuk melaporkan segalanya kepada Tuanku Akuwu. Oh, silakan anak Mas. Aku iringi doa. Semoga anak Mas selamat sampai di tujuan, tanpa menemukan aral melintang dalam wujud apapun. Terima kasih, Bapak Brahmana. Ken Arok, aku minta diri. Selamat jalan, Kakang Senopati. Bapak Brahmana, aku juga mohon diri. Silakan anak Mas Kebo Ijo. Aku iringi doa. Terima kasih, Bapak. Ken Arok, aku pulang. Pulanglah. Ken Arok, bagaimana Bapak Brahmana? Yang membedakan manusia dan binatang adalah akalnya. Manusia dan binatang nyaris tidak berbeda. Binatang mempunyai nafsu membunuh. Nafsu dasar manusia adalah juga membunuh. Nah, dari segi wujud, binatang mempunyai darah. Manusia juga memiliki darah. Kau lihat kera. Kera mempunyai tangan. Manusia mempunyai tangan. Wujud kera dengan manusia sangat mirip. Tetapi tetap saja akal manusia masih menjadi pembeda. Kera hanya berbuat dan bertindak berdasarkan nalurinya. Manusia berbuat dan bertindak dituntun oleh pemikirannya. Ken Arok, cobalah kau belajar untuk menguasai diri. Tidak liar seperti selama ini. Keliaranmu adalah keliaran yang dimiliki binatang. Kau bisa menerima apa yang aku maksud, Ken Arok? Endapkanlah gejolak hatimu. Jangan hanya menuruti hawa panas. Berbuatlah dengan perhitungan-perhitungan. Aku akan melakukannya, Bapak Brahmana. Bagus. Sekarang mandilah dan bersiap dirilah. Kau akan kuantar menghadap Aku Tunggul Ametung kembali. Jika aku nanti akan menjatuhkan hukuman kepadamu, kau harus menjalaninya dengan pasrah dan terbebas dari dendam atau perasaan semacamnya. Kau mengerti? Aku mengerti, Bapak. Bagus. Nah, berbenah diri. Sikapmu nampak berbeda beberapa hari ini, Permaisuri. Ada apa? Mengapa kau banyak diam? Seperti ada kecemasan di wajahmu. Ayo, katakanlah. Ada apa? Tuanku. Bagaimana? Hamba... Mengapa kau nampak ragu, Permaisuri Kendedes? Berkatalah. Tuanku Akuwu, hamba akan menyampaikan bahwa tamu yang biasanya datang itu kali ini masih juga belum datang. Tamu? Tamu siapa? Hamba, Tuanku. Tamu itu adalah masalah pribadi hamba. Atau masalah pribadi yang dihadapi setiap wanita. Tuanku, mungkin hamba telah hamil. Apa? Kau hamil, Kendedes? Kuwut Tunggul Ametung bertanya-tanya di dalam hati ketika pada hari-hari terakhir permaisurinya menunjukkan keadaan yang aneh, sikap yang tidak sewajarnya.
dan aku menjadi gembira setengah mati ketika Ken Dedes mengatakan bahwa dirinya telah hamil. Tubuh istrinya yang cantik jelita itu dipeluknya dengan mesra. Oh, permaisuriku, betapa bahagianya hatiku. Sungguh, aku benar-benar merasa bahagia sekali. Kau telah hamil, permaisuriku. Kau telah hamil. Aku akan segera menjadi seorang ayah. Wah, jika anakku kelak adalah seorang lelaki, maka ia akan menjadi seorang akuwu untuk masa depan. Akan tetapi, tuanku. Kenapa? Apa yang membuatmu gelisah, permaisuri? Kau akan menjadi seorang ibu? Hamba takut. Oh, lalu apa yang kau takutkan? Apa, permaisuriku? Baru kali ini hamba mengalami seperti ini. Ken Dedes, tidak perlu kau takut. Kehamilan dan melahirkan adalah kodrat seorang perempuan. Jangan gelisah. Kau justru harus berbahagia, karena kelak kau akan menimang dan membesarkan seorang bayi. Bayi itu lelaki ataupun perempuan, kita besarkan bersama-sama. Kita limpahi dengan kasih sayang. Bagaimana, permaisuri? Ya, baiklah. Baiklah. Aku tahu kau gelisah. Tetapi percayalah, kelak kau akan justru menjadi seorang yang paling berbahagia, di samping kebahagiaanku tentunya. Dengan penuh rasa sayang, Aku Tunggul Amatung menuntun garwa prameswarinya untuk duduk di kursi yang beralaskan tilam lembut. Dengan rasa sayang, kemudian aku mencium kening istrinya dan mempusai rambutnya. Aku kemudian bergegas menuju sudut pendopo. Sementara seorang emban yang sedang duduk di sana terkejut karena aku mendatanginya. Emban? Ampun, tuanku. Namamu siapa? Hamba Ruci, tuanku. Emban Ruci. Kau pernah hamil? Hamba, tuanku. Hamba masih seorang gadis. Hamba belum pernah melahirkan. Kalau begitu, panggilkan seorang atau dua orang emban yang pernah melahirkan atau punya pengalaman melahirkan berkali-kali. Perintahkan menghadap aku. Mengerti? Baik, tuanku. Dengan tergopoh-gopoh dan tak habis bingungnya, Emban Ruci segera menuju sebuah bangunan yang berada jauh di belakang istana. Di sana tempat beberapa emban bertempat tinggal di dalam lingkungan istana. Ada apa kau, Emban Ruci? Berjalan tergopoh-gopoh. Aku mendapat perintah yang aneh. Perintah aneh apa? Tuanku Akuwu tidak biasanya mendekati aku. Sampai di sudut pendapa, Tuanku Akuwu cukup memanggil. Tapi kali ini tidak. Jangan-jangan akan mengangkat derajatmu menjadi seorang garwa selir. Kau ini? Tidak. Lalu apa yang dikatakan kepadamu? Apakah sang Akuwu nampak gejala yang aneh kepadamu? Tangannya jawil barangkali? Cepat katakan.
Perintahnya itu apa? Tadi dia bertanya kepadaku, apakah aku pernah hamil? Tentu saja aku sangat terkejut. Dan aku jawab belum. Lalu aku memerintahkan kepadaku untuk memanggil emban yang pernah hamil. Hah? Aku pikir iya. Ya, aku pikir iya. Kau benar. Hamba mengaturkan sembah, tuanku. Aku terima, Diposari. Bagaimana dengan tugasmu? Mengapa kau terlambat sekali? Aku pikir tadi pagi, di saat fajar menyingsing, kau sudah kembali. Hamba, tuanku, aku. Ada beberapa hal yang tidak terduga, yang menyebabkan hamba terlambat. Mengapa? Di luar dugaan, hamba justru bertemu dengan Ken Arok di sana, tuanku. Ken Arok? Di rumah Bapak Logawe? Benar, tuanku. Oh, beberapa hari, bahkan terhitung sebulan lebih, ia meninggalkan tugasnya tanpa pamit. Ia seorang pimpinan pengawal istana, tetapi telah memberi contoh perilaku yang buruk kepada anak buahnya. Lalu apa yang dilakukan di sana, Diposari? Dengan ringkas dan jelas serta rinci, Senopati Diposari melaporkan perjalanan tugasnya. Aku Tunggul Amatung mendengarkan laporan itu dengan seksama. Manakala cerita itu telah berakhir, aku kemudian berdiri. Aku Tunggul Amatung berbicara dengan membelakangi Senopati Diposari. Jadi apa yang kemudian dikerjakan oleh Ken Arok selama ini? Sebulan lamanya ia ingkar dari tugasnya sebagai pengawal istana. Sebulan itu ia seperti telah menyepelekan aku. Apa yang dikerjakannya? Ampun, tuanku. Hamba mohon ampun. Karena hamba tidak mendapatkan keterangan tentang hal itu. Demikian juga dengan Bapak Brahmana Lugawi. Juga tidak memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang dikerjakan oleh Ken Arok selama ia ingkar dari tugasnya. Bagaimana pendapatmu sendiri, Diposari? Apakah pendapat hamba sangat perlu, tuanku? Berbicaralah. Hamba tetap mencemaskan nasib tuanku aku. Hamba mengetahui bahwa Ken Arok memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Hamba khawatir jika ia berbuat sesuatu yang di luar kendalinya. Apakah menurutmu sebaiknya ia aku usir saja? Bukankah aku telah memiliki alasan untuk melakukannya? Hamba, tuanku. Wewenang sepenuhnya berada di tangan tuanku aku. Baiklah, Senopati Diposari. Aku izinkan kau lumengser dari hadapanku. Bagaimana perasaanmu, Permaisuri? Setelah kau mendapatkan beberapa keterangan dari beberapa emban yang telah pernah hamil dan melahirkan, kau telah menjadi tenang, bukan? Hamba, tuanku. Hamba telah sedikit tenang. Oh, sedikit tenang. Artinya masih gelisah? Oh, baiklah. Itu wajar. Tetapi janganlah kau membayangkan hal-hal yang justru akan membuatmu ketakutan. Akan berakibat tidak baik. Hamba, tuanku. Tetapi, bolehkah hamba mengajukan sebuah permohonan? Apa? Katakan saja. Dari kecil, hamba sudah terbiasa dilayani dan ditemani oleh Bibi Wlingi. Hamba ingin Bibi Wlingi menemani hamba, tuanku. Jangan cemas, Ken Dedes.
Permintaanmu tentu aku penuhi. Aku akan memerintahkan prajurit untuk menjemputnya, sekalian mengabarkan kepada Bapak Empu Purwo. Waktu terus bergerak. Matahari yang melaksanakan tugasnya memberikan penerangan pada bumi dan persada mulai menyentuh permukaan batas cakrawala di langit belahan barat. Cuaca tidak begitu cerah. Mendung tebal nampak menggantung di langit sebelah barat dan utara, siap menumpahkan hujannya. Namun mendung yang tebal itu justru disambut dengan kegembiraan, bahkan diharap segera turun menjadi hujan. Setelah cukup lama kemarau membuat sawah dan kebun kekurangan air, senja kemudian bergeser hingga petang membayang. Lampu dan oncor mulai dinyalakan di sudut-sudut istana. Lampu-lampu yang menggunakan minyak jarak atau lemak binatang menyala terang. Dengan lidah apinya digoyang oleh angin yang memberi warta akan segera turunnya hujan. Ketika waktu terus bergeser, Brahmana Loh Gawe dan Ken Arok telah menginjak pintu istana. Prajurit jaga yang mengetahui kehadiran Ken Arok, pimpinan pengawal istana, memberi jalan dengan tidak perlu banyak tanya. Hamba melapor, tuanku. Ada apa, prajurit jaga? Brahmana Loh Gawe bersama Ken Arok mengajukan permohonan untuk menghadap, tuanku. Persilakan mereka untuk menunggu di pendapat tengah. Hamba, tuanku. Brahmana Loh Gawe dan Ken Arok kemudian dipersilahkan menunggu di pendopo tengah, tempat mana biasanya dipergunakan oleh tamu-tamu yang akan dilayaninya secara pribadi. Mengapa kau gelisah, Ken Arok? Aku tidak gelisah, Bapak. Jangan lupakan kata-kataku. Bersikaplah tenang. Duduklah dengan tenang. Barangkali besok pagi aku akan menemui kita, Bapak Brahmana Loh Gawe. Kapanpun aku akan menerima kita. Itu adalah haknya Ken Arok. Diamlah. Ken Arok semakin gelisah. Ada rasa sakit hati yang semakin membuncah di dalam hatinya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.